Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar dari Studio Metro TV Manulife. Kita akan mengajak Anda bersama-sama menikmati indahnya bulan suci Ramadan kali ini. Dan seperti biasa tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita adalah seorang teman saya yang selalu senang kalau diundang ke sini. Selalu banyak pertanyaan pada Pak Quraish, Syahrul Gunawan. Karul, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita siap lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan unik kepada Pak Quraish ya. Iya. Mewakili. Ini mengisi kesempatan. Nah, Ya, terima kasih sudah diundang lagi ketemu beliau. baik. Kita akan mulai pada episode kali ini dengan surah yang baru, surah Al-Ankabut ya, Pak Quraish. Ini termasuk di dalamnya ada perbahasan mengenai jihad ya, Pak Quraish. Oh ya, Iya, oke. Bisa kita mulai, Pak. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi surah kita ini namanya Al-Ankabut. Dalam bahasa Indonesia kita berkata kalang kabut. Kalang kabut. Bahasa Arab kal-ankabut. Oh, dari Kal-Ankabut. Seperti ankabut, seperti laba-laba. Memang ada uraian di sini yang bisa menjadi salah satu uraian penting tentang pengenalan terhadap Allah dan perlindungannya dan perlindungan dari sekutu-sekutu atau yang dijadikan sekutu Allah. Allah melindungi itu siapa yang masuk ke dalam rumah Allah dia tenang. Ya. Siapa yang masuk ke rumah laba-laba dia terperangkap. Dalam bahasa Indonesia juga dia terperangkap di sarang laba-laba. Iya. Oke. Itu memang surah Al-Ankabut ini turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Pada umumnya ayat-ayat yang turun di sebelum Nabi hijrah itu berbicara tentang keesaan Allah, berbicara tentang hari kemudian. Itu. Mari kita lihat awal surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Saya sudah seringkali menguraikan tentang Alif Lam Mim, Tosin Mim, Tosin dan sebagainya. Lanjutannya dia katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menduga bahwa mereka akan dibiarkan untuk menyatakan keimanan mereka? Saya mukmin, saya percaya tanpa dia diuji. Jangan duga Anda kalau berkata saya percaya, saya beriman, tidak mengalami ujian. Pasti Anda diuji. Yang saya ingin jelaskan lebih jauh di sini adalah kata yuftanun. Itu sama dengan kata fitnah. Tetapi fitnah dalam bahasa Al-Quran beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Oh. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan dinisbahkan kepada seseorang. Iya. Tetapi dalam bahasa Arab, fitnah itu kata fatana, fitnah itu pada mulanya digunakan dalam arti membakar emas untuk mengetahui nilainya, kadarnya berapa, karatnya berapa. Dalam konteks keimanan, Allah memfitnah kita. Allah menguji kita, menjatuhkan sesuatu, boleh jadi negatif, boleh jadi positif dalam pandangan manusia, tapi untuk mengetahui bagaimana kadar iman Anda. Nabi Sulaiman berkata, saya diuji Allah dengan kekayaan ini. Itu fitnah. Harta itu fitnah. Dalam arti itu ujian. Untuk mengetahui bagaimana kadar keimanan Anda. Biasa juga kata fitnah ini semakna dengan kata bala. Kita dalam bahasa Indonesia bala itu apa? Bala rintangan, Musibah, rintangan, sesuatu yang buruk yang menimpa kita, ya kan? Iya. Okay. Tetapi kalau bala dalam istilah Al-Quran itu adalah ujian yang dilakukan oleh Tuhan tanpa keterlibatan Anda. Tapi kalau musibah itu sesuatu yang buruk karena ulah Anda. Iya. Bala itu bisa menggembirakan Anda, bisa menyedihkan Anda.
dapat uang, bala dalam bahasa Al-Quran. Ada orang yang berkata, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dalam bahasa Indonesia diartikan lebih buruk daripada pembunuhan. Ya, bukan itu maknanya. Menyiksa orang itu lebih kejam daripada membunuhnya. Bukan ucapan fitnahnya. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia aja bisa beda. Iya kan? Iya. Kita harus pahami itu. Dikatakan latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba adzan katsira fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika. Kamu pasti diuji oleh Allah. Menyangkut apa? Menyangkut hartamu. Kamu punya harta, kamu zakatkan atau tidak? Kamu zakatkan. Itu ujian. Dalam jiwa kamu. Dalam melalui anak-anak kamu. Ya kan? Innama amwalukum wa amwalukum fitnah. Hartamu, anakmu. Ada pasanganmu yang menjadi ujian. Istri bisa jadi ujian. Anda sabar menghadapi atau tidak. Suami bisa jadi ujian. Anda sabar menghadapi atau tidak. Kamu harus sabar. Lihat bagaimana cara menghadapinya. Oke dah, itu arti fitnah. Itu arti bala. Kita pasti menghadapi. Jadi musibah dengan bala itu masuk dalam ke dalam bahasa fitnah. Al-Quran beda. Musibah karena ulah Anda. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali karena ulah manusia. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah memfitnah, menguji orang-orang sebelum kamu. Orang-orang beriman sebelumnya, pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa malah ada yang dibakar di dalam parit. Maka pasti Tuhan Maha mengetahui siapa yang bersikap benar, siapa juga yang pembohong-pembohong. Ada orang, saya beriman. Boleh jadi benar. Saya boleh jadi bohong kan? Tuhan pasti tahu itu. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa, menduga bahwa dia akan luput dari perhitungan kami? Tuhan tidak tidur. Tapi Tuhan boleh jadi menangguhkan. Tunggu dulu. Sungguh buruk apa yang mereka putuskan, apa yang mereka anggap seperti itu. Siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang ditetapkan untuk itu pasti akan datang. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita tahan sampai di situ dulu Pak Quraisy. Kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Jangan anggap bahwa ketika Allah memerintahkan Anda berjuang, kita diperintahkan berjuang. Jangan anggap bahwa perjuangan itu untuk kepentingan Allah. Kalau Allah mau, dia tidak butuh Anda. Kembali kami lanjutkan Tafsir Al-Misbah dan kita masih terus membahas mengenai surah yang menarik sekali ini karena membicarakan mengenai ujian pada manusia. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraisy mengatakan bahwa hidup itu adalah ujian. Maka kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah, bahkan dari hal-hal baik sekalipun. Betul. Kita lanjutkan lagi Pak. Baik, kita lanjutkan. Lanjutannya dikatakan sini. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Bisa pertemuan harmonis, bisa tidak harmonis. Waduh. Ya kan? Iya. Pertemuan dengan Allah itu bisa diartikan pertemuan dengan ganjarannya. Saya tidak bertemu dengan Allah, tapi ganjarannya saya temui. Bisa siksanya. Kalau kalau pertemuan dengan Allah adalah ganjarannya, Anda masuk surga. Amin. Kalau siksanya, masuk neraka. Di sini dikatakan,
siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah? Kira-kira orang yang tidak harmonis hubungannya dengan Allah, dia mengharap pertemuan atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Karena takut siksaan. Karena takut siksanya. Bagus. Sekarang orang-orang yang diuji, yang mendapat siksa dari Allah, dan dia merasa bahwa dia akan bertemu dengan sorganya, dia akan sabar atau tidak? Iya. Karena dia akan ketemu. Ada kesulitan. Kesulitan apapun. Yakinlah bahwa selama Anda mengikuti tuntunan-tuntunannya, dia akan sambut Anda dengan penuh kesenangan. Fa inna ajalallah. Ajal itu apa? Meninggal. Bukan. Nah, kita lihat ajal itu adalah masa berakhirnya sesuatu. SIM saya sudah menemui ajalnya. Iya, artinya sudah sampai sudah berakhir. waktunya berakhir. Gelas ini pecah, Heeh. sudah sampai waktunya. Jadi tidak hanya nyawa Tidak hanya manusia. nyawa, nyawa juga. Ajal di dunia ini ada, ini sudah Tuhan menentukan ajal ini sudah sampai batas ini. Iya. Ada waktu pertemuan dengan Allah. Itu pasti datang. Hai orang-orang yang diuji. Ini ayat ini dikatakan turun menyangkut seorang sahabat Nabi yang disiksa. Ibunya sampai meninggal dan banyak kita lihat dalam sejarah itu. Bilal kan disiksa dan sebagainya. Itu ujian Allah terhadap dia. Tapi ada juga orang yang diberi kekayaan, diberi kekuasaan. Itu diuji Allah. Ajal pasti tiba waktunya. Ada waktunya. Nah, ajal Allah itu. Itu di sini ada bahasan pertemuan dengan Allah itu kita lihat Allah atau tidak? Tidak. Di dunia pasti tidak. Kalau meninggal? Mudah-mudahan. Amin. Allahu Ada a'lam. yang berkata Allahu a'lam. tidak. Ada yang berkata tidak. Oh, Mata kita tidak mampu. Tidak melihat. mampu melihat. Kita tidak lihat zat Allah. Tapi boleh jadi kita lihat pancaran cahaya Allah. Boleh jadi juga seperti apa yang kita katakan tadi, ganjarannya. Oke. Betapapun dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Baru dikatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, maka sesungguhnya manfaat jihadnya itu kembali untuk dirinya. Jadi kita mau luruskan nih, apakah yang dimaksud dengan jihad itu berperang? Tidak selalu. Kata jahada, jihad, ijtihad, mujahadah, itu terambil dari kata yang bermakna menggunakan segala daya untuk mencapai sesuatu yang baik. Nah, kalau Anda berpikir menggunakan segala daya Anda untuk misalnya menemukan ketetapan-ketetapan hukum agama dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka itu namanya ijtihad. Kalau Anda berjuang melawan hawa nafsu Anda, itu juga jihad. Kan? Nabi bersabda, kita kembali dari jihad besar ke jihad kecil ke jihad besar. Itu juga jihad. Nah, atau lebih itu juga dinamai mujahadah. Ya kan? Jadi ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Di awal ini ayat turun di Mekah. Waktu itu belum ada perintah perang. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud dengan jihad di sini? Lawan hawa nafsu Anda. Ingin yang terbaik, sabar menghadapi itu, menahan gejolak nafsu, itu jihad. Ya. Oke, di sini dikatakan wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Itu untuk dirinya. Jangan anggap bahwa ketika Allah memerintahkan Anda berjuang, kita diperintahkan berjuang. Jangan anggap bahwa perjuangan itu untuk kepentingan Allah. Kalau Allah mau, dia tidak butuh Anda. Kenapa? Karena di sini dikatakan innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada sesuatu di alam raya ini.
Tidak ada kebutuhannya. Kita Kalau yang begitu, butuh ya. tidak butuh. Kalau begitu untuk siapa itu? Pasti ada manfaatnya karena dia suruh untuk diri Anda. Boleh jadi kalau kita mau perluas untuk bangsa, untuk negara. Tetapi kalau bangsa dan negara, Anda termasuk di dalamnya. Iya. Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'at wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami pasti menutupi kesalahan-kesalahan mereka atau mengganti kesalahan-kesalahan mereka. Saya kira kita lanjutkan nanti. Iya, baik. Ah, Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan ayat tersebut akan kami bahas sebentar lagi, dan di segmen berikutnya Sarul juga punya kesempatan langsung bertanya pada Pak Quraisy. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda punya kesalahan, lantas Anda mendapat musibah, maka itu di samping merupakan peringatan, juga bisa jadi merupakan bagian dari siksa Tuhan. Masih Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram, Pak Quraisy dan juga Sarul di sini. Langsung saja Pak, masih ada lagi yang ingin diteruskan? Oke, saya ingin jelaskan sedikit menyangkut ayat 7 ini. Orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal-amal yang soleh, amal-amal yang bermanfaat, amal-amal yang baik, kami pasti mengganti atau menutupi keburukan dan kesalahan mereka. Manusia ini betapapun pasti tergelincir. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Kesalahan ada besar, ada yang kecil. Tapi kecil pun kesalahan. Nah, ada kesalahan yang baru terhapus kalau Anda tobat, menyesali. Tapi ada kesalahan, boleh jadi kecil, yang terhapus dengan sendirinya begitu Anda melakukan kebaikan. Ada satu orang datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya melakukan pelanggaran. Nabi tidak. Nabi, saya melakukan pelanggaran, dia tuh hukuman pada saya. Nabi diam, terus salat. Dia kata, wahai Nabi, saya melakukan pelanggaran. Kamu tadi sudah salat sama kita atau tidak? Dia bilang, sudah diampuni Tuhan. Itu kesalahan kecil. Iya. Nah ini yang dimaksud, Tuhan tahu, tapi sudah tidak diperhitungkan lagi. Iya. Karena itu ada pesannya, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikutkan kebaikan setelah melakukan keburukan. Kebaikan itu menghapus yang buruk. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami pasti memberi dia balasan lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Saya kira itu ayat kita. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Langsung kalau begitu, Sarul mau nanya apa sama Pak Quraisy? Silahkan. Iya, mengenai ayat ini Pak Quraisy, kalau seseorang mendapatkan musibah, apakah memang itu karena ulah perbuatannya sendiri, ataukah memang Allah sedang menguji untuk mengupgrade hambanya, atau seperti apa sih Pak Quraisy? Itu sebabnya pernah ada yang bertanya juga seperti itu. Saya jawab begini. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, yang tidak menyenangkan, Ya. lakukan introspeksi. Saya punya salah atau tidak? Kalau Anda tidak merasa bersalah, sudah cari tidak salah, maka itu ujian. Apalagi dalam hubungan dengan orang lain. Saya sudah baik dengan dia, dia masih jahat sama saya. Jangan bisa begitu toh. Boleh jadi penilaian kita terhadap diri kita tidak objektif. Belum tepat ya. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga biasa begitu. Saya sudah baik. Kalau Anda punya kesalahan, lantas Anda mendapat musibah, maka itu di samping merupakan peringatan, juga bisa jadi merupakan bagian dari siksa Tuhan. Berkaitan dengan iman, Pak Quraisy.
ada di Quran itu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang bertakwa. Derajatnya apakah memang lebih tinggi orang yang bertakwa dibanding orang yang beriman? Bagus. Takwa itu penekanannya lebih banyak pada amal. Takwa itu adalah kegiatan menghindari siksa Tuhan. Ada hadis atau riwayat menyatakan iman itu telanjang, pakaiannya takwa. Oke. Jadi bisa jadi ada orang beriman tidak beramal. Karena itu kalau Anda membuka ayat-ayat Al-Quran seringkali kata iman itu disusul dengan kata amal. Kita di sini walladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi boleh jadi dia sudah beriman tapi belum beramal saleh. Jadi iman itu pembenaran hati. Amal itu pembuktian atau buah dari iman. Pembuktian bahwa itu sebabnya kalau kita lihat lebih jauh, kita ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya. Nah, rukun iman dan Islam itu yang pertama di antara keduanya sama. Rukun iman percaya pada Allah. Ya. Ya. Rukun Islam mengucapkan Syahadat. 2 kalimat syahadat. Percaya kepada Allah itu di dalam hati, karena itu iman di dalam hati. Islam itu pembuktian di luar. Pembuktian bahwa Anda beriman adalah mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat. Ya toh? Ada orang-orang sekarang itu yang berkata orang yang tidak beramal soleh bukan mukmin sehingga dia bunuh. Aduh. Ada kan? Ekstrim. Ini yang sekarang terjadi di Syria dan lain-lain sebagainya itu. Iya. Kita berkata tidak. Yang beriman itu muslim. Betapapun durhakanya seseorang. Selama dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim. Dan Allah yang berhak untuk menjudge Allah yang seseorang berhak itu. untuk menilai. Karena itu, kalau ada satu orang telah menghimpun 99% dari indikator kekafiran, jangan kafirkan dia. Walaupun sudah 99%, masih ada satu kemungkinan. Iya. Karena iman di dalam hati. Anda pernah membedah hati orang? Tidak kan? Iya. Itu antara iman dan takwa. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tentunya hanya dalam Tafsir Al-Misbah. Melanggar hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau dengan kehidupan dunia, balasannya di dunia, bukan di akhirat. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Saya lanjutkan lagi dengan kesempatan kepada Syahrul untuk bertanya lagi kepada Pak Quraisy. Silahkan. Baik Pak Quraisy, kaitan antara takwa dengan jihad Pak Quraisy. Apakah memang orang yang bertakwa, yang sudah melakukan pembuktian itu, yang melakukan kebaikan secara terus-menerus itu bisa dikatakan bahwa dia sudah berjihad? Dia sudah berjihad tapi tidak boleh berhenti sebelum tiba ajal dia. Jadi jangan, karena begini, saya beri contoh. Setan itu menggoda Anda hanya waktu muda atau sampai tua? Sampai tua. Sampai tua. Nggak ada bosannya kayaknya. Tidak ada bosannya. Sampai mati baru dia berhenti. Bahkan bisa jadi pernah setan menurut sementara bermohon masih mau goda manusia setelah dia mati waktu di alam barzah. Masya Allah. Kalau kita artikan Dasar jihad setan ya. itu Dasar berjuang menghadapi musuh atau berjuang menghadapi hal yang negatif demi mencapai yang positif. Terlepas dulu, setan aja dulu. Perlu jihad atau tidak? Berhenti tidak? Tidak berhenti kan? Tidak ada hentinya. Itu sebabnya dulu kita di negara kita, luhur kita, pahlawan-pahlawan kita berjihad melawan penjajah. Ya kan? Apa kata mereka?
saya berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan. Iya. Nah, jadi dia berkata begini, merdeka atau Mati. mati. Orang yang berjihad itu tidak berhenti sebelum musuhnya atau apa yang dimusuhnya tersingkir. Sebelum dia mencapai tujuannya. Jadi jangan berkata, saya sudah bertakwa, sudah tidak perlu jihad. Jadi bisa dikatakan jihad itu yang paling tinggi secara kualitas seseorang. Iya, Hmm. ya. Ya. Jihad tidak bisa terlepas dari diri seorang yang beriman. Harus jihad. Ya. Kita aja sekarang sedang jihad nih. Rasanya udah letih puasa. Ya. Letih ini. Ya. Iya. Harus lawan dong hawa nafsu. Iya. Karena kita ingin yang baik atau yang lebih baik dari yang baik. Iya. Pasti ingin lebih yang Iya. lebih baik ya. Iya. Oke, baik. Tahan dulu ya Arul ya. Karena kita akan menyaksikan sebuah pertanyaan kepada Pak Quraisy dari pemirsa. Seperti apa kira-kira kali ini? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Kristanto. Saya ingin menanya Pak Quraisy Shihab. Dalam kehidupan kita sering menjumpai si miskin dan si kaya. Si miskin terkadang rajin beribadah dan si kaya yang banyak harta malahan tidak sering beribadah atau jarang. Tetapi si miskin yang sering beribadah kenapa tak kunjung juga kaya? Apakah ini pengujian dari Allah atau gimana? Terima kasih Pak. Ya itu dia pertanyaannya. Kira-kira intinya Pak Quraisy dia menanyakan, kan ada kaya ada miskin di dunia ini. Lalu apabila ada orang yang ternyata masih belum kaya, masih miskin, tapi dia rajin kepada sholatnya, beramal soleh, imannya kuat, tapi kok belum kaya-kaya, apakah ini bentuk ujian atau bagaimana? Satu hal dulu, tidak harus kita kaitkan antara ibadah ritual dengan kekayaan. Iya. Bisa jadi orang kafir, durhaka, kekayaannya banyak. Iya. Kita kembali tadi ke takwa. Takwa itu berusaha menghindari siksa Tuhan atau ancaman siksanya. Siksa Tuhan itu dua macam. Ada di dunia, ada di akhirat. Siksa di dunia akibat pelanggaran hukum-hukum Tuhan yang berlaku di masyarakat. Kiai, salat malamnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, makan makanan kotor, sakit perut atau tidak? Sakit. Kenapa? Karena dia melanggar hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kesehatan. Melanggar hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau dengan kehidupan dunia, balasannya di dunia, bukan di akhirat. Kita balik. Perampok ini segala. Ya. Hidupnya senang di dunia. Tidak sholat. Allah Itu tangguhkan. pelanggarannya pada prinsipnya di akhirat. Jadi jangan lantas berkata dia miskin karena ya umat Islam itu miskin karena melanggar hukum alam, hukum-hukum kemasyarakatan. Mau kaya, kerja. Perintah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, hindari siksa atau ancaman siksa di dunia atau di akhirat. Nah, nanti dalam perkembangannya ada bala. Ya kan? Diuji. Oh, ini dia sudah berusaha tapi tidak dapat. Oh, Anda diuji. Iya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Ini juga pertanyaan dari Anda yang tidak bisa hadir langsung ke Studio Metro, ingin bertanya kepada Pak Quraisy. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Pradana Saputra. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jihad? Lalu, apa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jihad? Terima kasih. Baik, itu dia pertanyaannya. Masih berhubungan dengan jihad ya. Menyambung juga tadi dengan pertanyaannya Syahrul. Ketika dalam kondisi era modern seperti sekarang ini, jihad itu bisa diartikan dalam tindakan apa sebenarnya, Pak? Carilah, ketahuilah musuh Anda atau musuh kemanusiaan. Oke. Lawan dia, usahakan untuk menyingkirkannya. Musuh manusia, musuh kemanusiaan adalah penyakit. Ya, Iya, kemiskinan, iya, kebodohan. iya. Lawan itu. Bukan berarti orang berarti, Pak. Tidak, kalau itu ada pada orang, lawan itu, tapi
Ketika orang itu sudah berhenti dari hal tersebut, jangan lanjutkan. Itu sebabnya kata-kata Sayyidina Ali, "Lau kanal faqru rajulan laqataltuhu." Seandainya kemiskinan itu lelaki, sosok manusia, saya bunuh dia. Kemiskinannya yang dibunuh. Nah, kita sekarang ini perlu jihad. Kebodohan merajalela. Kejahatan merajalela. Narkoba bagaimana? Iya. Jihad melawan narkoba. Ya. Itu sebabnya orang menafsirkan kewajiban bela negara itu bukan cuma angkat senjata. Belajarlah bersungguh-sungguh supaya negara ini tidak terjajah kembali. Ya kan? Iya. Bekerjalah bersungguh, itu semua jihad. Tidak harus angkat senjata jihad. Buktinya ayat-ayat Al-Quran sekian banyak yang turun memerintahkan jihad sebelum ada perintah untuk perang. Wajahid la tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan patuh kepada orang-orang yang durhaka. Berjihadlah melawan mereka melalui Al-Quran. Sayang orang persempit. Ketika Allah memerintahkan berjihadlah dengan diri kamu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu, dengan diri kamu. Diri itu apa? Bukan cuma nyawa loh. Badan. Harta. Badan. Apa lagi? Jiwa, Yang- raga, harta. Pikiran? Pikiran, bagus. Waktu, Anda bisa terlepas dari waktu. Tidak. Berjihadlah dengan waktu Anda. Oh, jadi memaksimalkan waktu yang kita Memaksimalkan waktu. punya. Itu juga jihad. Itu juga jihad. Subhanallah. Oh, udahlah. Jadi terlalu luas, jangan dipersempit ini kata jihad. Iya. Baik. Saya kira itu. Iya. Oke. Pak Quraisy, kalau dari, nah menyambung juga nih dari Sahrul, dari pertanyaan tadi, ketika kita membahas mengenai jihad, banyak yang mengatakan bahwa apabila kita meninggal pada saat kita melakukan jihad, surga ganjarannya. Seotomatis itukah, Pak? Tergantung dari niatnya. Karena ada orang yang berkata saya berjuang begini, saya berjihad, tapi tidak tulus. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Karena itu yang syahid, Iya, syahid iya. tidak semua masuk surga. Jadi belum tentu orang ketika... Kalau dia tidak tulus. Oke, karena ketulusannya itu. Ketulusan yang dinilai Tuhan itu ketulusan. Dua kegiatan yang sama persis, dilakukan oleh dua orang yang berbeda, tapi sama alatnya, sama apa yang dilakukannya sama, bisa berbeda penilaian Allah terhadap kedua orang itu akibat niatnya. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Quraisy. Masih ada kesempatan kita juga untuk meneruskan program ini. Masih ada satu segmen lagi untuk kita bersama-sama. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Apabila dia ditimpa penyakit itu, dia berusaha untuk sembuh dengan meminta bantuan Allah. Sambil bersabar, tidak meronta, sambil mengingat kematian dengan bertobat, itu berdosa. Masih Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah, menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Kita ajukan lagi pertanyaan dari Sahrul, silahkan kepada Pak Quraisy. Begini Pak Quraisy, saya penasaran dengan anggapan orang bahwa jika seseorang itu meninggal dan sebelum meninggalnya terkena penyakit, penyakit itu adalah untuk menggugurkan dosanya. Apakah memang betul seperti itu Pak Quraisy? Bisa. Apabila dia ditimpa penyakit itu, dia berusaha untuk sembuh dengan meminta bantuan Allah. Sambil bersabar, tidak meronta, sambil mengingat kematian dengan bertobat, itu gugur dosanya dong.
Tapi kalau dia ditimpa penyakit, tidak sabar, sampai akhirnya bunuh diri. Bagaimana itu? Memang banyak cara yang dilakukan Allah untuk membersihkan manusia dari dosa. Allah mau hambanya ini kembali suci. Maka diberilah dalam hidupnya ujian supaya naik kelas. Ya kan? Orang-orang sufi itu biasa, saya kok tidak dapat ujian. Kenapa ya Allah? Sama mahasiswa yang mau ini, mau naik kelas, mau dapat disertasi kok tidak diuji-uji. Iya, menulis uji dong saya. Itu ujian. Boleh jadi ujian itu penyakit. Iya. Dilihat, ini sabar atau tidak. Oh. Kalau dia sabar, dia melakukan apa yang dituntut oleh Allah, dosanya hapus. Itu bisa. Saya kira itu. Baik, kita boleh masuk pada Kita kesimpulan. masuk pada kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada dimulai dengan alif lam mim ya. Iya. Ya. Al-Qur'an menantang semua yang ragu untuk membuat semacam Al-Qur'an dengan menggunakan huruf-huruf seperti alif lam dan mim. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak seorang atau sekelompok pun yang berhasil menandinginya. 2. Hidup adalah ujian yang bentuk dan sifatnya dapat bermacam-macam. Bisa menyenangkan, bisa juga menyusahkan. Tidak seorang pun, apalagi yang beriman, yang tidak mengalami ujian. Semua kita mengalami ujian. Bisa melalui harta, bisa melalui anak, bisa melalui kedudukan, bisa melalui pasangan, dan sebagainya. Yang tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya sebagai keniscayaan untuk mendidik dan mempersiapkan kaum beriman, memikul amanat membangun dunia dan membimbing manusia menuju jalan Allah. Kita dibimbing, diuji. Ujian kan ini. Kalau lulus, bisa bertugas dengan baik. Iya. Kalau tidak lulus, tidak bertugas. Gagal. Perlu karena hidup ini. 3. Pengetahuan tentang hakikat iman atau kekufuran seseorang hanya milik Allah semata. Kita tidak pernah bedah ini orang tidak beriman atau beriman. Nah, karena itu Allah melarang memuji atau menyucikan diri dengan sifat keimanan dan ketakwaan. Jangan puji saya beriman. Kamu tidak beriman. Hanya Allah yang tahu. Ya kan? Juga melarang mengkafirkan orang lain. Nabi bersabda, apabila salah seorang berkata kepada sesamanya, wahai kafir, maka salah satu dari keduanya pasti demikian. Kalau yang diucapkannya benar, maka itulah yang kafir. Kalau benar. Tetapi kalau tidak benar, maka ucapannya kembali mengenainya, yakni pengucapnya yang dinilai Tuhan kafir. Karena itu, kalau 99% tadi itu Imam Ghazali berkata demikian. Kalau salah malah orang tersebut yang menuduh itu yang jadi kafir. Yang dinilai kafir oleh Tuhan. Ya, oleh Tuhan. Iya. Jihad yang dimaksud ayat ini bukanlah dalam arti mengangkat senjata. Karena mengangkat senjata baru diizinkan Allah setelah Nabi berada di Madinah. Sedang ini turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Jihad di sini serupa maknanya dengan mujahadah, yakni kesungguhan melawan hawa nafsu dan segala keburukan demi mencapai yang baik atau yang terbaik. Itu saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraisy untuk episode kali ini. Syahrul, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Insya Allah di kesempatan yang lain kita diundang lagi, ngobrol lagi langsung dengan Pak Quraisy. Insya Allah. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.